Perkenalkan, nama aku Nurtia Putri, absen 1. Halo semua, aku Akila Nadia Syafa, absen 2. Hai, kenalin nama aku Aulia Satrozaki, absen 3. Sini. Hai, kenalin nama aku Askia Mufira Ramadanti dari absen 4. Hai, aku Chelsea Mira Mauludia, absen 5. Dan aku Kristalia Febi Ibidarko, absen 6. Hai, perkenalkan aku Dela Fafitin Ananda dari absen 7. Halo guys, aku Danar Dwi Ramatua, absen 8. Jatuh. Hai, namaku Diva Bayaki, absen 9. Selamat menyaksikan. Everyone, di video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai sejarah pemilu yang dimulai pada tahun 1977 hingga sekarang. Yuk simak terus videonya. Nah, jadi kita bertiga akan menjelaskan tentang pemilu. Apa sih pemilu itu? Pengertian pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah sebuah proses demokratis yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintah yang dilakukan secara langsung untuk demi keberlangsungan sebuah negara. Tujuan utama dari pemilu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang dapat mewakili mereka dalam pemerintahan. Nah, dalam pemilu sendiri tidak semua warga negara dapat menyampaikan hak suara mereka, akan tetapi warga negara yang sudah memenuhi syarat yang dapat menyampaikan hak suara mereka yang dapat memilih kandidat dan partai politik yang mereka pilih. Dari pemilihan umum tersebut dijadikan sebuah patokan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Nah, di pemilu ini juga memiliki beberapa asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disingkat dengan Luber Judil. Nah, apa sih Luber Judil itu? Luber Judil adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung memiliki arti sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua yaitu umum. Umum memiliki arti sebagai setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti pemilu. Yang ketiga yaitu bebas, yang memiliki arti setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam bersuara tanpa adanya hasutan atau paksaan dari pihak manapun. Yang keempat yaitu rahasia. Rahasia memiliki arti sebagai setiap pemilih oleh pemilu dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Yang kelima yaitu jujur. Jujur memiliki arti sebagai setiap penyelenggaraan pemilu bersifat jujur sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adil. Adil memiliki arti sebagai setiap pemilih dan partai politik berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya kecurangan apapun. Selain itu, pemilu juga memiliki 11 prinsip yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Pemilu, yakni bersikap mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional, proporsional, tertib, terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, sementara itu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia yakni untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, dan mencegah duplikasi pemilu. Nah, itu tadi untuk sejarah pemilu. Sekarang, yuk simak urutan kronologi pemilu dari tahun ke tahun. Pemilu terjadwal dalam 5 tahun. Yang membedakan pemilu pada tahun 1977 memiliki kesamaan kontestan, yaitu Parpol dan Golkar. Hasil dari pemilu tersebut hasilnya selalu sama, yaitu Golkar menjadi pemenang. Bahkan Golkar sudah menjadi pemenang sejak tahun 1971.
pada saat pemilu 1977 pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI hanya sebagai pelengkap atau sebagai ornamen. Pemilu pada tahun 1999 dapat diselenggarakan pada waktu yang sangat singkat, yakni kurang lebih dari 5 bulan. Pemilu pada tahun 1999 dapat disebut sebagai pemilu antitesis, pemilu-pemilu Orde Baru. KPU selaku penyelenggara berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan tata cara pemilu. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 diselenggarakan sesuai jadwal, yakni pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu pada tahun 2004 terdapat dua macam pemilihan umum. Yang pertama adalah untuk anggota parlemen yang partainya harus memenuhi parliamentary threshold. Yang kedua adalah pemilihan calon presiden. Dan ternyata pada tahun 2004 dilakukan sebanyak 2 kali putaran. Dan juga terdapat perbedaan, yakni pemilihan DPR atau DPRD. Pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa kemajuan demokrasi kita. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden, bahwa calon pasangan setidaknya memiliki suara lebih dari 50% dan sedikitnya 20% di setiap provinsi daerah yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Pemilu 2014 dilaksanakan 2 kali, yakni pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota legislatif dan 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah 2014 atau yang disingkat Pemilu Legislatif 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia periode 2014 sampai 2019. Lantas, apa sih tujuan dari pemilu? Apa ya? Secara teoritis, pemilu merupakan langkah awal untuk mewujudkan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu dianggap sebagai motor penggerak politik di Indonesia. Sampai saat ini, pemilu masih dianggap sebagai salah satu peristiwa kenegaraan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam pemilu, seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi aktif, dan melalui pemilu, rakyat dapat menyampaikan usulan mereka dalam berpolitik atau sistem ketatanegaraan. Video dari kami. Terima kasih. See you next podcast.